boleh disampaikan Pak, perkenalkan diri sama jabatannya Pak. Ya. Baik, terima kasih. Saya Imam Rasyidin dari Kepala Departemen Corporate Secretary PT Bandara Internasional Jawa Barat. Menyampaikan bahwa saat ini Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati sedang dalam proses kembali menggeliatkan bisnisnya. Ya, salah satunya adalah atas dukungan peran dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Saat ini kita akan membangun sebuah kawasan yang dinamakan Aerospace Park, di mana ini merupakan kolaborasi antara Garuda Maintenance Facility dengan PT BIJB dan juga dukungan dari Kementerian PPN Bappenas Republik Indonesia untuk menghadirkan Aerospace Park di Bandara Kertajati, sehingga nanti Bandara Kertajati diharapkan menjadi pusat aktivitas layanan perbaikan pesawat maupun pusat dari aktivitas bisnis di dunia aviasi. Nah, sehingga nanti Bandara Kertajati diharapkan akan menggeliat bisnisnya melalui aktivitas-aktivitas bisnis aviasi yang ada di Bandara Kertajati. Nah, sehingga akan berdampak kepada Bandara Kertajati ini menjadi destinasi, tidak hanya destinasi penerbangan, tapi destinasi dari setiap aktivitas dunia aviasi, ya, perbaikan ataupun dari sisi destinasi penelitian dan sebagainya, itu bisa dijadikan barometernya itu di Bandara Kertajati. Nah, diharapkan nanti ketika crowded ini sudah terbentuk atau ekosistem ini sudah terbentuk, maka masyarakat akan lebih bisa merasakan keberadaan Bandara Kertajati ini, dan juga kedepannya aktivitas bisnis baik rute penerbangan maupun aktivitas bisnis seperti kargo dan juga asrama haji yang memang akan dicanangkan oleh Pak Gubernur untuk dipusatkan di Kertajati, kemudian hotel, karena di mana kru-kru pesawat juga masih sangat kekurangan untuk fasilitas hotel di area sekitar Bandara Kertajati, itu akan terbangun. Nah, ketika hal ini terjadi, diharapkan pertama kali yang merasakan manfaat dari keberadaan Bandara Kertajati adalah masyarakat di sekitar wilayah bandara, yaitu Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, kemudian Subang, Sumedang dan sebagainya. Nah, ketika Bandara Kertajati secara bisnis sudah menggeliat dan ramai, diharapkan Bandara Kertajati juga bisa terbuka untuk bisa dimiliki kepemilikan bandaranya itu oleh pemerintah kabupaten di sekitar bandara, sehingga keberpihakan utilitas bandara ini bisa dirasakan langsung oleh manfaatnya oleh masyarakat di sekitar kabupaten kota di wilayah catchment area Bandara Kertajati. Nah, apabila pemerintah kabupaten kota itu juga ikut memiliki bandara ini, maka kepentingan masyarakat akan didahulukan, kepentingan masyarakat di wilayah bandara ini akan didahulukan. Nah, sehingga bandara ini memang berdiri bukan semata-mata murni bisnis, tapi juga adalah pelayanan kepada masyarakat dan juga memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat di sekitar area Bandara Kertajati. Demikian. Pak, terkait dengan kalau misalkan nanti udah ramai sekali ya kan dampak dari bandara ini. Nah, ketika misalkan masyarakat Majalengka pengen berkecimpung di
BJB, baik UMKM-nya atau masyarakatnya pengen kerja. Nah, kalau misalkan tidak ada peran pemerintah daerahnya tidak ada saham di sini, bagaimana Pak? Apakah masih bisa atau kayak gimana? Atau misalkan saham terlebih dahulu, pemilik saham terlebih dahulu yang diprioritaskan Pak? Ya, sebetulnya kewenangan untuk memiliki atau berinvestasi atau melakukan penyertaan modal di Bandara Kertajati itu memang kewenangan dari pemerintah kabupaten ya, kota. Artinya itu merupakan hak governance right-nya dari pemerintah kabupaten kota. Tapi mungkin sekedar pilihan saja ya, tidak selamanya kontribusi itu memang dalam bentuk menjadi pemegang saham. Misalnya pemerintah kabupaten kota itu memiliki anggaran untuk membangun fasilitas, misalnya rumah sakit atau asrama haji mungkin ya, atau misalnya hotel gitu ya, yang memang akan berdampak kepada masyarakat, itu bisa dilakukan untuk mendukung kelangsungan bandara ini gitu. Karena bandara ini kan tidak hanya berdiri bandara saja, di situ ada kebutuhan hotel, ada kebutuhan rumah sakit, ada kebutuhan asrama haji misalnya, karena Bandara Kertajati sebagai embarkasi dan debarkasi haji. Bisa jadi pemerintah kabupaten kota membangun melalui anggaran investasi yang sudah dicadangkan itu, membangun fasilitas hotelnya, membangun fasilitas rumah sakitnya, tidak perlu menjadi pemegang saham misalnya. Nah, tapi dengan adanya rumah sakit, hotel, asrama haji yang dibangun di sekitar bandara, maka langsung manfaatnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Misalnya karyawan-karyawan rumah sakitnya nanti khusus semuanya itu adalah warga masyarakat setempat. Kemudian vendor-vendor yang melakukan maintenance misalnya di fasilitas itu bisa menggunakan vendor-vendor yang berasal dari masyarakat setempat. Jadi pilihannya banyak sekali sebetulnya, tidak harus menjadi pemegang saham, karena itu kan mungkin perlu mekanisme formal di kita, misalnya rapat umum pemegang saham di kita, apakah seluruh pemegang saham menyetujui ada pemegang saham baru misalnya, itu akan akan ditempuh dulu. Tapi misalnya kalaupun saat ini belum ada arah kebijakan untuk menjadi pemegang saham, walaupun misalnya kalau menjadi pemegang saham di Bandara Kertajati, maka kepentingan masyarakat Ciawi Majakuning, Majalengka, Cirebon, Kuningan, Indramayu, misalnya pemerintah kabupatennya berencana akan membeli saham di BIJB, maka kebijakan pengembangan BIJB ke depan, pemerintah kabupaten kota setempat itu memiliki peran. Artinya untuk menentukan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh BIJB. Tetapi pun kalaupun tidak, pemerintah kabupaten kota itu bisa membuat kebijakan-kebijakan investasi. Misalnya pemerintah Kabupaten Indramayu yang saat ini sudah berjalan menghibahkan lahannya untuk dibangun asrama haji. Otomatis di sekitar asrama haji akan timbul keramaian, akan timbul denyut nadi ekonomi yang menghidupkan masyarakat sekitar. Itu akan berdampak kepada masyarakat Indramayu. Nah, itu adalah kebijakan pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mengambil peluang membangun asrama hajinya itu di Indramayu. Misalnya nanti Kabupaten Majalengka akan mengembangkan kesehatan gitu ya di Majalengka. Mungkin anggaran investasi yang sudah dicadangkan bisa untuk membangun rumah sakit di sekitar bandara, sehingga nanti bandara ini bisa tersupport oleh fasilitas kesehatan yang memadai di sekitar bandara. Tetapi nanti pemerintah kabupaten juga bisa langsung merasakan manfaatnya. Selain keuntungan okupansi rumah sakitnya, juga masyarakat sekitar Majalengka bisa diberdayakan untuk mendukung keberadaan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kabupaten kota di sekitar wilayah bandara. Bandara BIJB sendiri kan diprediksi bakal maju ya kan. Terus juga dari perspektif bisnis sendiri, rugi nggak para investor luar negeri yang misalkan tanah air tidak berinvestasi di BIJB sendiri? Ya, kalau berbicara investasi bandara ya, itu merupakan investasi jangka panjang. Tentunya para pemegang saham ini itu harus memiliki nafas yang panjang ya, Mbak. Jadi kalau dalam investasi itu ada profil
risiko yang memang lumrah adanya di bidang investasi. Misalnya ada istilah high risk high return gitu ya. Kalau risikonya tinggi, ya memang keuntungannya juga mungkin diharapkan akan tinggi juga. Nah, ketika bandara ini dibangun, misalnya kalau profil pemegang sahamnya itu adalah ingin mendapatkan keuntungan jangka pendek, mungkin agak sulit ya di bandara, karena pasti memerlukan proses gitu ya. Karena bandara ini tidak berdiri sendiri, ini adalah ekosistem yang berdiri saling mendukung gitu ya. Bandara sebagai pintu gerbangnya, kemudian ada airlines selaku yang pesawat yang membuat rutenya gitu ya. Kemudian ada travel baik online maupun offline yang memang menjadi media penumpang untuk bisa mengakses pesawat gitu ya. Jadi ini satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisah-pisah. Nah, ketika ekosistem itu sudah terbentuk, ya seperti halnya bandara-bandara yang sudah ramai, Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Ngurah Rai misalnya, bandara Kuala Namu yang memang secara aksesibilitas, secara konektivitas itu sudah terbangun. Nah, tentunya itu memerlukan waktu, dan juga kalau dibilang rugi, ya pasti investor risikonya kalau tidak untung rugi ya. Nah, tapi kalau sepanjang bandara ini dibangun tentunya dengan perencanaan yang matang, dengan dukungan dari pemerintah, karena di sini satu-satunya bandara yang dimiliki oleh pemerintah daerah, pastinya bandara ini akan dijamin keberlangsungannya. Nah, tinggal nanti apakah pada saatnya nanti yang akan menikmati itu adalah pihak di luar dari masyarakat di sekitar bandara, atau manfaatnya nanti ke depan itu diharapkan akan dirasakan juga oleh masyarakat di sekitar bandara, sehingga masyarakat di sekitar bandara bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pelaku untuk mendukung kemajuan bandara ini, gitu kira-kira. Jadi Pak, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan apa yang dibutuhkan oleh BIJB sendiri Pak? Betul. Di satu sisi BIJB kami tetap akan terus berkomunikasi, akan terus menjalin silaturahmi yang baik dengan seluruh stakeholder termasuk pemerintah daerah di sekitar Bandara Kertajati. Kami membuka diri untuk seluas-luasnya kesempatan untuk berinvestasi di sekitar Bandara Kertajati. Tidak harus menjadi pemegang saham, tetapi mungkin spot-spot bisnis yang ada di area bandara ini bisa dibuka untuk pemerintah kabupaten kota. Kemudian untuk harapan kami kepada seluruh stakeholder, baik instansi maupun pemerintah kabupaten kota di wilayah sekitar Bandara Kertajati itu bisa sama-sama bersinergi untuk mendukung bandara ini sebagai pusat ekosistem aviasi di wilayah Jawa Barat, sehingga ketika ekosistem bandara ini tadi ya, ada bandaranya, ada airlinesnya yang terbang, kemudian ada penumpangnya yang didukung oleh travel di wilayah Cimaja Kuning, termasuk travel umroh, travel wisata dan sebagainya. Ini bisa mendukung, dan juga Bandara Kertajati bisa menjadi pusat dari kegiatan ekonomi di wilayah Jawa Barat, bagian timur ya, berarti ya bagian timur selatan ini bisa menjadi kawasan baru, pusat ekonomi kawasan baru yang nanti dampak positifnya itu akan dirasakan oleh masyarakat. Oke Pak, berdasarkan data sendiri memang banyak yang berangkat dari Majalengka ke Balikpapan dan Bali gitu Pak. Tapi namun sebaliknya banyak juga masyarakat dari luar Majalengka atau Jawa Barat sendiri yang tidak tidak punya tujuan nih ketika misalkan mau ke Ciayu Maja Kuning atau ke Majalengka. Perlu nggak dorongan kepada pemerintah daerah untuk menciptakan suatu misalkan branding wisata atau tempat apa supaya masyarakat juga datang ke Kertajati nanti, lewat BIJB nanti ada pusat belanjanya, wisatanya seperti itu Pak. Ya.
Jadi tadi ekosistem dibangun, ekosistem yang akan dibentuk di bandara ini bukan hanya bandaranya saja, tetapi orang datang ke Kertajati ini tentunya tujuannya adalah daerah-daerah di sekitar bandara ini bisa berkembang. Ketika orang datang ke Bandung, tentunya mereka ingin belanja, ingin menikmati suasana pegunungan gitu ya, di Lembang atau di mana gitu ya, di Ciwidey, atau ketika mereka ke Bandung, image-nya itu wah, daerahnya nyaman, kemudian area wisata belanjanya banyak gitu ya. Nah ini bisa mendukung atau sinergi masing-masing entitas itu. Bandara selaku pintu gerbangnya, ketika sudah ada pintu gerbangnya, maka spot-spot destinasi di wilayah sekitar bandara itu yang harus dibangun. Pariwisata di Kabupaten Majalengka, di Kabupaten Indramayu, Kuningan, termasuk konektivitasnya, akses antar modanya, jalannya, kemudian pelayanannya di sana, fasilitasnya, infrastrukturnya, wisatanya juga bisa dibangun sehingga menjadi destinasi baru wisata, tidak hanya Bandung dan sekitarnya, tapi Kabupaten Kuningan yang terkenal sebagai kabupaten konservasi yang menawarkan wisata alam yang sangat melimpah, banyak, sangat indah dan sangat variatif gitu ya di sana. Itu bisa menjadi spot tujuan baru bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke wilayah Cimaja Kuning, khususnya Kuningan misalnya. Nah, Cirebon juga dengan wisata belanjanya bisa perniagaannya itu bisa juga tumbuh gitu ketika misalnya pemerintah kabupaten kota menyelaraskan pembangunannya dengan keberadaan bandara ini. Gitu. Baik Pak, tadi Pak ada lagi yang disampaikan Pak? Kami dari Bandara Kertajati menyampaikan terima kasih atas dukungan yang selama ini dari seluruh stakeholder, baik pemerintah, instansi, masyarakat khususnya di sekitar di wilayah Cimaja Kuning, bahwa kita sudah memiliki bandara yang secara kapasitas dan fasilitas sudah sangat mumpuni. Bahkan kita dipercaya oleh pemerintah Arab Saudi untuk menyelenggarakan embarkasi dan debarkasi haji. Tidak semua bandara dipercaya ya di Indonesia ini untuk menjadi embarkasi dan debarkasi haji. Ternyata Bandara Kertajati yang usianya masih cukup muda gitu ya, 10 tahun ya, dari tahun 2022 kita sudah dipercaya untuk bisa menjadi embarkasi dan debarkasi haji. Nah, step berikutnya adalah bagaimana mengembangkan ekosistem bandara ini menjadi lebih utuh, lebih komprehensif lagi, sehingga peran serta masyarakat itu dibutuhkan untuk bisa menjadikan Bandara Kertajati ini sebagai bandara kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Oke, siap. Terima kasih Pak. Seperti Pak. Siap.